lies to make me look good. I'm just gonna tell you what happened. Berlatar pinggiran kota New York, tinggallah seorang yang bernama Yuri Orlov. Yuri Orlov orang yang cerdas. Dia dapat belajar dengan cepat dan beradaptasi dengan cepat. Namun keberuntungan belum juga menghampirinya. Telah banyak usaha yang telah dia lakukan, tetapi tetap saja usahanya seperti sia-sia saja. Penguasa negara bagian banyak yang korup sehingga kesejahteraan rakyat terabaikan. Banyak sekali tenda-tenda kumuh yang bertebaran di pinggir jalan, banyak pengangguran yang tidur di emperan-emperan toko. Seolah pemerintah tidak pernah memperhatikan keberadaan mereka dan membiarkannya. For the first 20-odd years of my life, Little Odessa was to me what it is to the Q train. Yuri Orlov baru saja kehilangan pekerjaannya. Kemudian dia membantu di restoran milik ibu kandung dan ayah tirinya, di mana chef restoran tersebut adalah adik angkatnya yang bernama Vitali. You go to temple more than the rabbi. Don't forget to check the specials at the palace. Growing up in Little Odessa, murder. Hari itu Yuri Orlov sedang mengantar pesanan seorang pengusaha kaya. Namun tiba-tiba dia sangat syok melihat kejadian di depan matanya yang baru pertama kali dilihatnya. Yuri tersadar bahwa di sekelilingnya banyak hal-hal yang sangat brutal. Namun, instingnya mengatakan ada hal yang menarik yang akan bisa mengantarkan kesuksesan. Yuri teringat rekan ayah tirinya yang seorang penjual senjata ilegal. My contact at synagogue landed me my first Israeli-made Uzi submachine. Bisnis pertama yang dilakukan adalah senjata dari Israel, yaitu senjata Uzi yang mengambil nama penemunya, Mayor Uzil pada tahun 1940-an. Penjualan pertama ini memberikan pengalaman yang sangat menegangkan bagi Yuri Orlov. For smuggling contraband, and a video camera was his bazooka. Keberhasilan pertama ini menjadikan Yuri Orlov sangat senang dan mengabadikan momen tersebut dalam bentuk kalung dari selongsong peluru sebagai pengingat suksesnya penjualan pertama. Untuk memperbesar bisnisnya, dia membutuhkan partner. Kemudian dia mengajak adik angkatnya, Vitali, untuk bergabung. Stinks in here. I made the first sale. I need a partner. Awalnya Vitali menolak karena mengetahui bisnis yang dijalani kakaknya adalah bisnis yang ilegal. Namun karena rasa sayangnya kepada kakak yang sudah dianggap sebagai kakak kandungnya sendiri, akhirnya Vitali menerima ajakan tersebut. Untuk memperluas jaringan bisnisnya, Yuri Orlov bersama adiknya Vitali menghadiri acara pameran pesawat dan peralatan tempur, di mana banyak para pelaku bisnis senjata akan hadir. Mereka akhirnya melihat kehadiran penjual senjata terkemuka bernama Simon yang sudah malang melintang di bisnis senjata. Mr. Weiss? Mr. Weiss? It's okay, they're talking. May I help? Yes, a mutual friend. Yuri Orlov memperkenalkan diri kepada Simon. Namun karena nama Yuri Orlov belum dikenal dalam bisnis perdagangan senjata, Simon menganggap Yuri Orlov belum pantas berbisnis dengannya dan Bullets change governments far surer than You're in the wrong place, my young friend. penolakan Simon pada hari itu menjadikan Yuri Orlov semakin bersemangat untuk membuktikan diri bahwa dia bisa sukses berbisnis senjata. Setelah berbulan-bulan lamanya Yuri Orlov dan adiknya mempelajari bisnis senjata lebih detail. Akhirnya mereka menemukan seorang yang sangat berpengaruh di militer Amerika, seorang jenderal yang korup. When the United States leaves a war zone, Dengan kemampuannya dan dukungan dari jenderal tersebut, Yuri mendapatkan segudang senjata api bekas yang masih bagus dan menemukan pelanggan yang berminat dengan senjata-senjata yang dimiliki Yuri Orlov. Dan pundi-pundi uang pun telah didapatkan Yuri dan adiknya. Yuri tetap memegang komitmennya kepada jenderal militer yang membekinginya. and some of the brass, like Lieutenant Colonel Southern, needed private wars. Good to make your acquaintance. What do you want to do, go more legit? No, more illegal. Sejak perkenalannya dengan sang jenderal, Yuri dan adiknya semakin merajalela bisnisnya ke seluruh dunia, yang mengantarkan Yuri Orlov menjadi orang yang kaya raya. Dia kini memiliki markas rahasia untuk menyimpan barang rahasianya seperti beberapa paspor, koleksi senjata yang tersimpan rapi dalam kontainer rahasia.
depending on who I was that day and the region of the world I was visiting. Suatu hari ketika Yuri Orlov sedang berlayar mengantar pesanan senjata, tiba-tiba dia dihubungi agen informannya kalau dia sedang diincar agen Interpol, Jack Valentin, yang saat ini sedang mengejar kapal kontainer yang ditumpangi Yuri Orlov. Dengan ketenangannya, Yuri Orlov memerintahkan awak kapal untuk segera merubah nama kapalnya sesuai nama kapal resmi yang diberikan oleh agen informannya tersebut, yaitu Kono. Kono, K-O-N-O. Ketika tim Interpol yang dipimpin oleh Jack Valentin menyergap kapal kontainer Yuri Orlov, mereka tidak menemukan bukti bahwa Yuri Orlov membawa barang ilegal. Interpol tidak menemukan kesalahan dalam dokumen kapal dan ketika melakukan pengecekan ke dalam salah satu kontainer, mereka hanya mendapati kontainer yang berisi kentang dan mereka kembali dengan tangan kosong. Dalam adegan lainnya, Yuri Orlov mempunyai pelanggan seorang mafia. Namun, bos mafia hanya mau membayar dengan kokain seberat 6 kg. Hal ini ditolak Yuri Orlov dan sempat terjadi kesalahpahaman. Namun akhirnya Yuri menerima pembayaran dalam bentuk kokain tersebut. Just never get shot with your own merchandise. Ketika kembali ke tempat penginapan dan sedang menyimpan kokain, Yuri mendapati ada yang kurang dari jumlah kokainnya. Kemudian Yuri teringat adiknya Vitali telah mengambil 1 bungkus kokain. Kemudian Yuri mencari keberadaan adiknya yang telah menghilang selama 2 minggu. Yuri mendapati adiknya sedang kecanduan kokain di kamar seorang wanita dan sedang menikmati bubuk kokain seorang diri. We're gonna get you. Come on. Yuri membawa adiknya kembali pulang dan membawa ke tempat rehabilitasi. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar adiknya ke tempat rehabilitasi, Yuri melihat foto model iklan seorang wanita cantik yang dia impikan. Dengan kekayaan yang dimiliki, Yuri menyewa sebuah hotel di mana model iklan tersebut menginap. Eva Fontaine. Yuri Orlov. Kemudian Yuri mengajak pergi dengan pesawat jet yang telah dia sewa dengan inisial namanya, Orlov. Hal ini membuat model iklan yang bernama Eva tersebut semakin jatuh cinta. Dan akhirnya mereka berdua menikah. Dua tahun kemudian, Yuri dan Eva dikaruniai seorang anak laki-laki yang sedang belajar jalan. Tiba-tiba Yuri kegirangan melihat berita di televisi tentang keputusan Uni Soviet untuk mengakhiri era Perang Dingin. Yuri sangat antusias dengan berakhirnya Perang Dingin yang artinya akan ada banyak senjata dan peralatan militer milik Soviet yang tak terpakai di mana saat itu Soviet sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi. Your son is walking. That's incredible, honey. Kemudian Yuri Orlov terbang ke Uni Soviet untuk menemui seorang jenderal Uni Soviet bernama Dmitri guna melakukan negosiasi. Dengan iming-iming duit yang berlimpah akhirnya terjadi kesepakatan. Dan Those 45 years Jenderal Dmitri menunjukkan gudang senjata yang berisi puluhan ribu, tepatnya 40.000 senjata AK-47. Selain itu, Jenderal Dmitri juga menunjukkan deretan tank yang berbaris rapi beserta pesawat militer yang belum sempat digunakan dalam operasi militer yang dipersiapkan untuk melawan Amerika. built for a war with America that never happened, to fire a shot in anger. Saat Yuri sedang menghubungi para pelanggannya dari berbagai belahan dunia, tiba-tiba muncul seseorang yang dia kenal yaitu Simon yang dulu pernah meremehkannya sedang menemui Jenderal Dmitri. Namun, Jenderal Dmitri menolak kerjasama yang ditawarkan karena sudah melakukan kesepakatan dengan Yuri. Simon mencoba membujuk Yuri untuk bisa bekerja sama dengannya, namun Yuri yang sudah pernah dikecewakan Simon tidak tertarik dan menolaknya. I'm just not good enough for you now.
Senjata AK-47 adalah senjata tempur yang namanya diambil dari nama pembuatnya yaitu Avtomat Kalashnikova pada tahun 1947. AK-47 sangat terkenal di dunia dengan desain elegan terbuat dari baja dilapisi kayu, kokoh cocok di segala medan pertempuran. Yuri sangat yakin senjata ini akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Can use it, and they do. The Soviets put the end of the Cold War, the Kalashnikov. After that comes vodka, caviar. Penjualan AK-47 sangat memuaskan. Beberapa bulan kemudian Yuri menjual peralatan militer lainnya. Kali ini Yuri harus berpikir keras karena agen Interpol, Jack Valentine, mencium pergerakannya. Kemudian Yuri menyuruh anak muda cerdas untuk melucuti senjata-senjata yang ada pada pesawat tersebut. Yuri Orlov. Dan ketika Jack Valentine datang bersama anggotanya, mereka tidak bisa menangkap Yuri karena tidak menemukan hal yang melanggar aturan. Yuri mengirim pesawat dan senjata secara terpisah dengan alamat tujuan yang berbeda dengan menggunakan pesawat komersial. A different client at a different address. That's just respect the rule of law. Couldn't prove it. And he was the rarest breed of law enforcement officer. The type who knew I was breaking the law. Bisnis senjata dengan Jenderal Dimitri mendatangkan kesuksesan yang besar, membuat Simon datang kembali untuk menawarkan kerjasama. Namun, Jenderal Dimitri yang sudah nyaman bekerja sama dengan Yuri menolak tawaran semau. What was he doing here? He's hoping to beat you up. Sebagai tanda kesuksesan bersama, Yuri memberi hadiah mobil mewah, namun Yuri sangat terkejut ketika tiba-tiba ternyata Simon telah memasang peledak di mobil tersebut yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Yuri. Hal ini membuat Yuri sangat syak dan membuat Yuri harus kembali menghubungi partner lamanya Jenderal Militer Amerika. Arms were stolen and resold from Ukraine alone. 3 bulan kemudian, Yuri sedang mengincar pasar Afrika yang sedang banyak dilanda perang saudara. Tiba-tiba Yuri Orlov dihampiri seorang pemuda yang bernama Junior dan mengatakan kalau ayahnya ingin sekali berbisnis dengan Yuri Orlov. He'd gotten a reputation for routine. 7 years civil war has been described. Kind of sums up Andy for me. Yuri diajak menemui ayahnya seorang presiden di negara Afrika yang bernama Andy. Yang terkenal sangat kejam, dia dengan mudah menembak anak buahnya jika merasa tidak senang. On the other hand, if you are looking for additional gun, there is no substitute. It will never jam. Why'd you do that? What did you say? Yuri Orlov bukan kaget karena Andy menembak anak buahnya. Tetapi karena Andy sudah menggunakan senjatanya sebelum ada kesepakatan yang artinya Andy harus membelinya. Andy tertawa dan menganggap Yuri sangat profesional di bidangnya dan menjadi suka kepada Yuri dan langsung mengajukan tawaran kerjasama. You know, I think you and I. Setelah ngobrol dan diajak keliling di istananya, Presiden Andy mengatakan karena kondisi ekonomi negaranya yang tidak baik, dia hanya bisa membayar dengan uang tunai tetapi dia bayar dengan batu. Berlian yang sangat mahal dan langka, yang dijuluki dengan nama berlian darah atau blood diamond. Conflict diamonds are a common currency in West Africa, also referred to as blood diamonds, since bloodshed. Setelah melakukan kesepakatan dengan Presiden Andy, Yuri kembali dengan membawa hasil yang luar biasa. Namun Yuri tetap bersikap biasa dan tidak menunjukkan kekayaan yang diperoleh. Yuri hanya membelikan koleksi lukisan istimewa untuk istri tercintanya. That was the dealer on the phone. I just sold my first. That's fantastic! Well, who bought it? It's someone important. Kemudian muncul Vitali dengan kondisi yang kacau semenjak pulih dari kecanduan. Dia sangat tergantung kepada kebaikan kakaknya. Dia selalu minta uang kepada kakaknya untuk memenuhi kebutuhannya.
Saat Yuri sedang di markas rahasianya, Eva menelpon Yuri mengabarkan kalau ada petugas Interpol, Jack Valentine dan tim sedang mencarinya dan melakukan penyelidikan mendalam di rumah Yuri Orlov. Dan mereka menemukan petunjuk kalau Yuri Orlov memiliki pesawat pribadi yang jumlahnya sangat banyak. Yuri memiliki banyak pesawat yang diperjualbelikannya dan tak jarang dipakai sendiri. Yuri adalah Lord of War atau dewa perangnya yang memiliki banyak pesawat, tank dan senjata yang menjadi barang dagangannya. Yuri memiliki peran penting dalam perang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Charlie Echo India. Dan ketika Yuri sedang mengantar pasokan senjata, tiba-tiba ada masalah dari Interpol yang bekerja sama dengan pengawasan udara internasional. Di saat bersamaan Jenderal Militer Amerika yang masih misterius tidak bisa membantu, akhirnya Yuri memakai cara ekstrim yaitu tak lama setelah pesawat mendarat darurat di wilayah Afrika lalu pilot serta co-pilot kabur karena tak ingin berurusan dengan Interpol. Yuri memanggil seluruh penduduk setempat untuk mengambil seluruh barang yang ada termasuk senjata-senjata di dalam pesawat. Happy time. Come on. Help yourselves. Here. Have fun now, huh? Captain, you should have got it. Hal ini membuat Jack Valentine tertipu dan tidak dapat menemukan barang-barang yang dicurigai dan tidak ada alasan untuk menangkap Yuri. Hal ini menyebabkan Jack merasa kesal dan kecewa. Dia berujar kepada Yuri, jika kejahatan sekecil apapun pasti suatu saat akan ketahuan juga. Jack yakin suatu saat akan dapat menangkap Yuri. Lolos dari kejaran Jack Valentine, Yuri Orlov menuju tempat penginapan dan alangkah terkejutnya di sana sudah ada Andy yang menyandera Simon. Simon berusaha menyingkirkan Yuri dalam bisnis senjata di Afrika. Andy tidak menyukainya dan membawa Simon untuk dieksekusi. To kill him. Simon yang licik dan telah tega menyebabkan terbunuhnya Jenderal Dimitri. Namun Yuri Orlov tidak punya nyali untuk mengeksekusi sendiri Simon. Andy mengajak Yuri mengeksekusi bersama. Dan Will be. But I don't think that you do. Yuri Orlov adalah seorang penjual senjata. Mengeksekusi Simon adalah hal terburuk yang pernah dia rasakan. Ini mengguncang psikis Yuri. Dia merasa sangat bersalah dan selalu dihantui wajah semau. Doing a lot of cocaine in West Africa. Us the white man. Sementara itu, Jack Valentine semakin gencar menyelidiki bisnis Yuri Orlov. Jack berusaha mempengaruhi Eva tentang apa pekerjaan Yuri Orlov sebenarnya. Lalu Eva memohon kepada suaminya untuk berhenti dari pekerjaan ilegalnya. Ditambah kondisi mental Yuri yang sedang kacau, Yuri sempat marah dan emosi. Rasa cintanya yang besar akhirnya Yuri menuruti permintaan istrinya. 6 bulan Yuri memulai bisnis kayu. Sementara itu, Jack Valentine yang telah melihat perubahan Yuri serta tidak menemukan bukti-bukti bisnis ilegal Yuri Orlov, akhirnya menghentikan sementara penyelidikan bisnis Yuri Orlov. Still, I'd promised Ava. Ketika Yuri sedang santai bersama istrinya, tiba-tiba datang tamu tak diundang, yaitu Presiden Andy dan junior anaknya. Mereka sengaja datang ke Amerika untuk menemui Yuri untuk melanjutkan kerjasama mereka. Well, I was beginning to wonder whether that was still your profession. At the United Nations. So at the same time you thought you'd drop it on your arms? Andy meminta pasokan senjata, karena ada permintaan senjata dalam jumlah yang besar.
Namun Yuri tidak bersedia. Namun dengan iming-iming imbalan berlian yang berukuran besar yang bernilai fantastis, membuat hati Yuri luluh dan menerima tawaran Presiden Andy. Yuri bergegas pergi ke markas kontainernya. Sementara, Eva membuntuti Yuri untuk mengetahui apa yang dilakukan suaminya dan memastikan suaminya tidak kembali berbisnis ilegal. Untuk bisnis kali ini, Yuri mengajak adiknya, Vitali, untuk membantunya, lalu mereka menuju Afrika, mengantar pasokan senjata dalam jumlah yang besar seperti pesanan Andy. Tiba di Afrika, mereka disambut Andy dan Junior dan ditunjukkan tujuan pengiriman senjatanya. Andy mengutus Junior untuk mengawal Yuri dan Vitali mengantar senjata pesanan tersebut. Federation of War Suppressors in the last... Tiba di lokasi Yuri dengan 2 truk berisi ribuan AK-47 dan amunisinya, bertemu pemimpinnya dan melakukan transaksi. Sementara Vitali Syak melihat pembantaian wanita-wanita dan anak-anak oleh pasukan kelompok ini. Vitali yang Syak meminta Yuri menghentikan kerjasama itu, namun Yuri bersikap profesional dan kondisi tidak menguntungkan, dan Yuri Orlov tetap melanjutkan kerjasama dengan kelompok pemberontak. Vitali yang emosi berusaha untuk menggagalkan rencana kerjasama itu, dia berusaha bongkar peti granat, namun Junior mengetahuinya, dan selanjutnya. Step away. Junior tewas dihantam besi oleh Vitali. Vitali meledakkan salah satu truk berisi senjata dan amunisinya. Hal ini membuat murka kepala pemberontak sigap memberondong Vitali. Vitali yang nekat diberondong oleh pemberontak, tewas di tempat. Yuri yang tergoncang tetap melanjutkan sisa truk yang ada. Kejadian ini juga membuat Andy kecewa dan memutuskan kerjasama dengan Yuri. Atas insiden tersebut Yuri bermasalah dengan otoritas setempat, di mana ditemukan proyektil senjata yang masih tertinggal di jasad Vitali. Yuri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan harus berurusan dengan Jack Valentine. Yuri Orlov. Jack yang merasa senang dengan penangkapan Yuri Orlov. Perjuangan panjang Jack untuk menangkap Yuri akhirnya tercapai. Dia melakukan interogasi kepada Yuri. Namun Jack tidak menyadari ada orang kuat di balik bisnis Yuri Orlov. Yuri sudah menghubungi Jenderal Amerika atasan Jack Valentine. Soon there's going to be a knock on that door and you will be called outside. In the hall, there will be a man who outranks you. First, he'll compliment you. Di tengah-tengah Jack menginterogasi Yuri, datanglah Jenderal Amerika yang misterius dan menyampaikan penghargaan atas keberhasilan Jack dan tim. Akhirnya kasus diambil alih oleh sang jenderal dan menjelaskan bahwa Yuri adalah aset negara yang besar yang pada akhirnya Yuri pun dibebaskan. I know that just because they needed me that and make me a scapegoat the next. Setelah bebas dari jeratan Jack Valentine, Yuri semakin leluasa. Bisnisnya semakin besar. Dia adalah pemasok senjata ke negara-negara yang sedang banyak konflik. Dalam zona hitam pun di mana manusia saling bunuh masih ada orang-orang yang melihat kesempatan. That's the secret to survival. Never go to war.